Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran YII Framework bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang autentikasi user atau menambahkan fitur login di dalam aplikasi YII Framework. Autentikasi merupakan suatu proses atau tindakan untuk membuktikan atau menunjukkan sesuatu yang benar, asli, atau valid. Teknologi ini menyediakan kontrol akses untuk sistem dengan memeriksa atau melihat apakah kredensial user dan nanti passwordnya sesuai dengan kredensial yang ada di dalam database. Bagaimana autentikasi ini digunakan? Biasanya aplikasi web itu menggunakan autentikasi user untuk memvalidasi user yang masuk ke dalam aplikasi mereka. Sistem juga menggunakan autentikasi untuk mengontrol user tertentu yang memiliki akses ke jaringan atau ke aplikasi, serta untuk mengidentifikasi dan mengendalikan server yang memiliki akses. Sistem juga nanti menggunakan autentikasi untuk memungkinkan user dari jarak jauh untuk mengakses aplikasi dan dalam jaringan mereka dengan aman. Cara kerja autentikasi ya, selama proses autentikasi kredensial atau user dan password yang telah diberikan user nanti dikomparasikan, dibandingkan dengan yang ada di dalam database ya. Jika nanti sesuai, maka teman-teman user tersebut akan diberikan izin akses untuk nanti mengakses sumber daya dan aplikasi yang dituju. Nanti diberi izin juga dan nanti folder-folder yang ada di dalam aplikasi itu diizinkan sama sistem untuk berinteraksi dengan user ya, termasuk nanti jam akses dan hak-hak akses lainnya. Faktor autentikasi ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, biasanya nanti ada ID pengguna atau username, email juga bisa gitu ya. Dan nanti tentu saja ada password atau sandi yang dimasukkan. Ya, ini adalah tipe dari autentikasi yang paling dasar. Itu tergantung dari dua informasi tersebut. Biasanya username atau email dan nanti ada passwordnya. Jenis metode autentikasi banyak sekali ya, tapi yang kita akan pelajari teman-teman nanti dua ya, yang di kredensial yaitu username dan password seperti itu. Baik, ketika user sudah terautentikasi, maka user tersebut akan diberikan session sama sistem ya, artinya nanti rekam jejak ya user yang berhasil terautentikasi nanti tergambar dengan jelas gitu ya, mulai dari login sampai logout. Jadi dengan adanya session nanti ada rekam jejak user ketika nanti dia masuk ke sebuah halaman aplikasi. Untuk analoginya session seperti ini teman-teman, ketika teman-teman pergi ke sebuah perkantoran yang nanti security-nya cukup ketat, maka ketika ingin masuk ditanya sama security atau customer service hendak kemana, ketemu siapa, nanti teman-teman akan diminta identitasnya, bisa KTP atau SIM gitu ya. Nah, dengan teman-teman memberikan ya KTP atau SIM teman-teman, nanti setelah itu teman-teman akan diberikan kartu identitas tamu atau guest ya di kantor tersebut. Lalu teman-teman dipersilakan masuk sesuai dengan tempat yang dituju dan siapa orang yang akan dijumpai seperti itu. Nah, ketika teman-teman kembali atau ingin keluar, maka teman-teman menukarkan ID card tamu tadi dengan KTP yang tadi diminta oleh customer service atau security. Itu namanya session. Jadi mulai dari login
sampai nanti logout, nanti terekam jejak. Nanti ketika teman-teman logout akan ada semacam menghancurkan session tertentu, atau nanti ada di PHP native itu ada session destroy untuk menghapus sebuah session yang tadi sudah masuk, seperti itu. Nanti pas logout sessionnya akan dihapus. Di dalam YAI Framework banyak sekali mekanisme untuk login. Nah, sebelum kita menggunakan vendor atau extension, kita akan coba dulu implementasi dari autentikasi yang sudah tersedia di YAI Framework. Kita buka saja teman-teman source code-nya. Project kita kemarin namanya YAI 2, itu ada di models ya, lalu user. Ya, ini dia. Ini ada user dengan ID 100, username-nya admin, password-nya admin, 101 demo-demo gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa menambahkan user yang lain, ada admin, ada demo. Coba kita buka di sisi aplikasinya, localhost ya. Lalu teman-teman di sini kita login. Kita login ya. Di sini teman-teman usernya admin atau demo-demo. Coba admin. Ya, kita login. Ya, di sini teman-teman kita login dulu ya. Admin atau demo-demo. Oke, belum masuk ya. Coba kita lihat kode programnya. Itu ada di config web ya. Config web, teman-teman. Ya, oke. Di sini untuk autentikasi usernya dari app model user gitu ya. Oke, ini sudah ya. Jadi nanti diarahkan ke situ app model user. Tadi kita sudah tambahkan atau sudah kita lihat admin atau demo-demo. Ya, lalu kita lihat di menunya yang ada di views. Ya, layout main. Nah, teman-teman di sini ya. Kita kemarin sudah manage menu, ada home, about us, master data, pengarang penerbit. Ya, galeri kontak. Nah, di sini ada logic. Jika dia usernya sebagai tamu, nanti akan ada apa teman-teman? Ada label login yang nanti diarahkan ke site login, ya, ke site controller, nanti di action login. Coba kita lihat site controller action login. Nah, ini ya. Di sini ada site controller action login. Nah, ini login logout ada di sini semua teman-teman ya. Login form nanti dia menyertakan modelnya tentu saja model user. Oke, seperti itu kita tes ya. Sekali lagi saya save reload dulu. Oh, nama aplikasinya salah teman-teman, salah buka ya. Localhost, karena port Apache saya sudah diubah 8484, saya wajib menyebutkan portnya 8484. Oke. /YAI 2. Tadi saya salah buka aplikasi. Ya, kita klik apa? Folder web. Nah, ini ya teman-teman, tadi sudah masuk admin ya, saya logout. Terusnya login lagi. Apa teman-teman, demo-demo ya? Demo. Tadi kita sudah lihat. Ya, ini demo. Coba sekarang kita tambahkan satu user baru di models users ya. Teman-teman, kita copy paste saja satu array dari 101 boleh. Kita copy paste di bawahnya. Berarti ID-nya 102 ya. Ini tidak secure ya, tapi sudah bisa mengimplementasikan tadi apa, autentikasi user. Ada kredensial, ada username sama password, cuma passwordnya ketahuan gitu ya. Ini tidak disarankan, ini sekedar apa,
implementasi sederhana tentang autentikasi user di dalam YI, tapi juga belum connect ke database ya. Misalnya username-nya Nasrul, passwordnya juga Nasrul, teman-teman jadi ketahuan di sini. Untuk out key-nya 102, untuk akses token-nya 102 ya. Oke, saya simpan. Kita refresh aplikasi kita logout ya, kita login lagi. Sekarang sudah ada user baru Nasrul ya. Login ya, di sini ada tampil nama user yang login, karena di sisi kode program ya tadi di views layout main.php ada logika. Jika usernya tamu nanti ada menu login, ini ternary ya. Else kalau nanti dia sudah berhasil login, dia member user, nanti ada logout ya. Di sini ada menu logout, nanti ditampilkan username yang berhasil login, dengan bawaan YI app user identity username. Oke, seperti itu. Baik teman-teman, ini adalah contoh sederhana implementasi autentikasi user di dalam YI user, YI2 di dalam model user. Tapi sekali lagi tidak secure, tidak aman, karena username sama passwordnya nanti tidak masuk database dan nanti ketahuan ya passwordnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat fitur autentikasi menggunakan vendor atau extension. Oke, di dalam slide itu teman-teman nama vendornya Dektrium yang cukup terkenal. Di sini ada step by stepnya, mulai dari instalasi menggunakan Composer ya. Nanti sumbernya dari github.com Dektrium YI2 user, kita ke situ ya. Di situ ada dokumentasinya. Untuk menginstalnya menggunakan Composer require Dektrium /YI2 min user. Setelah itu teman-teman nanti ada konfigurasi di config-web.php, menambahkan ya array baru di config. Jadi kita menggunakan modular ya. Jadi kalau modul itu terpisah ya, kelas-kelas yang terpisah dari program utama teman-teman di si YI ya, karena kita menggunakan vendor atau menggunakan extensions gitu ya. Nanti modul usernya diambil dari vendor Dektrium user modul. Nanti kita setting yang lain ya, tanpa konfirmasi. Setelah user registrasi nanti diperbolehkan di sini enable unconfirmed login. Jadi teman-teman dia boleh login tanpa konfirmasi true ya. Kalau di setting false berarti butuh konfirmasi dari admin ketika user itu melakukan registrasi ya. Di sini ada admin yang sudah ditentukan, ada dua. Admin yang pertama username-nya admin, yang kedua Nasrul. Teman-teman nanti bisa tambahkan siapa saja kira-kira yang nanti hak aksesnya sebagai administrator ya. Baik teman-teman, kita kunjungi webnya. Bisa dicari di sini YI2 user, nanti diarahkan ke Dektrium YI2 user gitu ya. Baik teman-teman, ini dia github.com/dektrium/YI2 min user. Di sini katanya sudah mulai ditinggalkan, abandoned gitu ya. Artinya di sini teman-teman kita sedang dikembangkan YI versi 3 gitu ya. Jadi extension ini mulai ditinggalkan. Tapi karena kita masih menggunakan YI versi 2, ini masih reliable, masih bisa dipakai ya. Karena alasan project ini mulai ditinggalkan karena tadi ya mulai dikembangkan YI versi 3 gitu ya. Atau teman-teman nanti cari YI2 user yang lainnya selain Dektrium juga boleh, ada Amna. Di sini ada lagi teman-teman usur Areo gitu ya. Ini silakan nanti di teman-teman pakai, atau dari bsourcecode.com ya. Ini teman-teman dipersilakan. Nah, kita akan coba yang sudah cukup populer, yaitu dari vendor Dektrium ya.
Oke, teman-teman, ini kita buka. Di sini ada dokumentasinya ya, yang versi 0912 atau yang master. Untuk instalasinya, instruksinya ada di dalam documentation. Ya, kita buka dokumentasinya. Ini dia yang versi 0912. Ini instalasinya kita buka, kita klik ya. Untuk downloadnya pakai Composer required Dectrium YI2 user. Ini saya copy saja ya teman-teman, lalu masuk ke dalam projectnya ya. Ini saya coba ulangi, masuk ke projectnya menggunakan terminal atau CMD di Windows ya, di Linux juga menggunakan terminal. Karena saya ada di Apache saya masuk ke E ya. Kalau yang di C silakan tetap di C, saya di E, change directory XAMPP, lalu htdocs ya. Nama project kita adalah YI2 ya. Seperti itu. Sekarang kita copy paste untuk installnya Composer required Dectrium YI2 user. Ini saya copy, kita install di project kita di YI2 ya. Ini membutuhkan sekali lagi proses download melalui internet, jadi dipastikan internetnya cukup stabil ya. Sambil menunggu proses ya download melalui Composer ya vendor Dectrium ini, kita lakukan konfigurasi untuk menggunakan vendor Dectrium YI2 user ini ya. Bagaimana? Kita lihat dokumentasinya. Untuk konfigurasinya, menambahkan modul di main configuration file, berarti di config-web.php. Ini tinggal kita copy paste ya di config web, di config lalu web.php ya. Pada bagian config ya, kita tambah array baru, bebas, boleh di atas, di tengah, atau di paling bawah. Yang penting masih dalam area konfigurasi config ya. Ini ada array, ini ada array asosiatif, di dalam array ada array lagi ya. Ada komponen, paling banyak komponen, ada komponen request untuk cookie validation key ya, kalian sudah otomatis ya. Lalu di sini ada user yang tadi kita sudah implementasikan lewat app model user. Oleh karena itu teman-teman, karena kita mau connect ke database atau menggunakan vendor Dectrium, ini kita nonaktifkan dengan cara mengkomen ya, di komentar /bintang. Lalu untuk komponen usernya kita tidak aktifkan ya, bintang /. Oke, kita nonaktifkan teman-teman. Selainnya teman-teman biarkan ya. Ini ada DB UR Manager. Nah, ini yang paling banyak adalah teman-teman config komponen. Nah, sekarang kita tambah di dalam config modul. Nah, di sini ya. Ini tambahan di bawah param paling bawah, di tengah-tengah juga boleh, nggak masalah. Ya. Kita copy paste tadi ya dari situsnya, modul user class Dectrium user module. Oke. Tuh. Kalau di dalam slide ada tambahan lagi, tapi nanti ini dulu ya. Kita simpan. Ya, kita lihat dulu proses downloadnya masih berlangsung teman-teman ya. Ya, di sini versinya menggunakan 0914. Oke, kita tunggu. Ini sedang mendownload vendor Dectrium YII2 user. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita mengupdate database skema. Artinya nanti di dalam database kita, ini saya buka PHP MyAdmin saya, di database YI2 perpustakaan, kita ada business process purpose, ada anggota, buku, peminjaman buku, penerbit, pengarang, dan seterusnya. Nanti ketika migrasi database akan ada tabel-tabel terkait migrasi dan terkait autentikasi user. Tentu saja nanti ada tabel user ya. Baik, ya sambil menunggu proses instalasinya, ini masih berlangsung gitu ya. Kita migrasi database ya, masih di dalam konsol. Oh, ini belum selesai ya, ini tunggu selesai dulu teman-teman ya. Ya baik, kita lihat dulu teman-teman ya. Selain menambahkan modul baru dari vendor Dectrium user, nanti teman-teman tadi ketika register, user melakukan register itu tidak perlu konfirmasi dari admin. Jadi enable unconfirmed
loginnya di setting true. Jika di setting false, maka dia butuh konfirmasi. Karena teman-teman kita belum ada usernya, jadi kita pertama kali melakukan register, langsung dikonfirmasi. Setelah itu sudah ada satu user admin, misalnya admin atau Nasrul ya, nanti baru ini di setting false. Artinya nanti minimal ada satu user yang sudah dikonfirmasi sama admin gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya nanti kita melakukan migrasi database. Kita update database kita, nanti ada tabel-tabel terkait migrasi, terkait apa, manajemen user gitu ya, terkait user. Oke, kita lihat lagi. Masih lama teman-teman, saya cek dulu. Oke, masih internetnya harus stabil ya. Oke, ini teman-teman sedang mendownload dari http assetpackages.org. Ya, kita tunggu nanti sampai prosesnya selesai. Atau kita lihat juga di sisi vendor. Ya, di sini nanti ada vendor Dectrium. Sekarang belum ada ya. Adanya baru Doctrine gitu ya, belum ada Dectrium. Oke, saya coba skip ya. Kita coba install ulang. Saya Ctrl C. Oke, yes. Kita ulang lagi teman-teman. Di project kita ya, kita install Composer Require Dectrium EI2 min user. Oke, sekarang kita baca-baca dokumentasinya dulu sambil menunggu proses instalasinya selesai ya. Nah, teman-teman, sekarang kita misalnya nanti sudah melalui 3 step ini. Where do I go now? Ya, sekarang kita akan melihat a list of article. Ini dibuka saja linknya. Ya, di sini teman-teman dikonfigurasi. Nah, list of available action. Nah, nanti ketika ingin login, yang tadinya ya di main.php di layout, site login dan site logout ya, site login dan site logout gitu ya. Ini kita akan berubah sesuai dengan vendor atau sesuai dengan extension Dectrium. Apa URL-nya? Untuk login, user security login, ini akan menampilkan form login. Untuk logout, user security logout, ini akan melakukan logout ya dengan metode post ya. Nanti untuk mengelola user ada user admin, index untuk melihat profile, user profile gitu ya. Nanti ada ID usernya yang perlu ditampilkan gitu ya. Setelah itu teman-teman nanti untuk melakukan register nanti ada menampilkan form registrasi, URL-nya, routingnya, user registration register. Berarti teman-teman kita ganti login sama logout dulu ya. User security logout ini saya login ya, login dulu boleh. Ini saya copy. Diffuse layout main ya. Menu-menu yang sudah ada login logout diganti. Ini ya. Kalau enggak ini saya komen dulu untuk history ya. Nah, ini saya copy paste ke bawahnya. Nah, ini jangan set login lagi, tapi apa tadi teman-teman? User security login. Oke, teman-teman, di sini ada error ya. Ini dari sisi internetnya, teman-teman ya. Saya coba sekali lagi ya, atau wifi-nya saya disconnect dulu, connect ulang. Oke. Composer require Dectrium Y2 user. Ya, ini ya teman-teman, yang tadinya set login diganti dengan user security login. Oke.
Lalu untuk logoutnya user security logout. Ini saya komen aja ya. Untuk history ya. Saya copy. Untuk logoutnya user security logout. Ini kita ganti set logoutnya user security logout. Oke, saya simpan. Oke, disimpan ya teman-teman. Kita lihat sekarang sedang ke asset packages.org. Ini ada error di sisi downloadnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini instalasi vendor Dextrium-nya sudah selesai. Jadi pastikan koneksi internetnya stabil. Tadi koneksi internet saya putus-putus ya. Perintahnya composer require Dextrium Y2 user. Ini akan instalasi vendor atau extension Dextrium yang nanti kita akan melakukan autentikasi user ya. Ini sudah berhasil. Sekarang kita lihat dari sisi kode programnya di vendor ya. Ya, vendor di sini ada Dextrium Y2 user. Oke, sudah berhasil ya. Langkah selanjutnya setelah kita berhasil melakukan instalasi ya. Instalasinya sudah selesai, lalu konfigurasinya pun tadi sudah kita lakukan. Pada config web.php ada modul user ya, Dextrium user module seperti itu. Sekarang kita lakukan proses migrasi database ya. Kita copy paste lagi perintah untuk update database skemanya. Ini dia php yi migrate, migrasi dari vendor Dextrium Y2 user. Nanti akan ada tabel-tabel baru terkait dengan autentikasi user ya. Saya copy, saya paste di project kita di command line php yi migrate ya, kita enter. Pastikan database sudah aktif ya. Nah, baik teman-teman, nanti akan dibuat tabel account dan tabel-tabel lainnya. Tentu saja nanti ada tabel user ya, kita jawab yes. Baik, akan tergenerate tabel-tabel baru, tabel user ya, dan tabel-tabel lain terkait nanti autentikasi user. Kita tunggu beberapa saat sampai selesai ya. Proses migrasinya sudah selesai. Sekarang kita lihat di sisi database di phpMyAdmin, di database Y2 perpustakaan. Selain ada tabel-tabel bisnis proses tadi perpus, sekarang ada tabel migration, tabel profile, social account, token, dan user. Usernya masih kosong ya, masih kosong. Oke, langkah selanjutnya tadi kita sudah setelah melakukan konfigurasi ya teman-teman. Di sini kita juga bisa melakukan routing ya, di URL untuk login security login, untuk logout security logout. Untuk manajemen menu kita ada diffuse ya, diffuse layout main ya. Ini saya close dulu, views layout main.php ya. Ini dia, tadi sudah kita ganti. Yang login tadi routingnya set login diganti dengan user security login. Lalu untuk logout yang tadinya set logout diganti dengan user security logout ya. Saya simpan. Kita sekarang coba refresh aplikasi kita ya. Ini logout Nasrul yang tadi masih model user ya. Ini saya logout. Oke teman-teman, ini loginnya seperti ini sekarang ya. Yang tadinya admin dan debo sekarang sudah berubah ya. Karena kita belum ada satu user pun di tabel user, kita harus melakukan registrasi gitu ya. Kalau kita klik login ya, tetap di sini user login ya, tapi nanti diarahkan user security login. Baik, kita register. Karena kita belum memiliki account, kita sign up ya. Sekarang atas nama admin dulu boleh, atau Nasrul boleh ya. Tadi kan sudah disetting, adminnya ada dua, Nasrul dan admin. Passwordnya Nasrul
1, 2, 3, 4, 5, tanda seru. Ya. Ya, perhatikan teman-teman ya. Begitu dia melakukan register, nanti tanpa dikonfirmasi, coba kita tes login. Atau cek di database dulu, di tabel users ya. Nanti akan ada user baru bernama Nasrul. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita login, ini belum dikonfirmasi sebelumnya, padahal ya, tapi sudah bisa langsung masuk. Nasrul. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, tanda seru. Oh, kamu perlu konfirmasi email ya. Ini harus dikonfirmasi dulu ya. Oke, berarti teman-teman ada tambahan ya. Di dalam slide tadi sudah disiapkan. Ya, ini. Jadi setelah ada modul user dari kelas Dextrium user modul, ketika pertama kali register teman-teman, nanti tanpa dikonfirmasi dulu. Ini saya copy aja ya. Ya, kita tambahkan di config web. Ini setelah kelas Dextrium user modul. Ya, baik teman-teman, ini karena copy paste dari PowerPoint. Jadi kita perbaiki dulu karena ada beberapa karakter yang tidak sesuai ya. Ya, saya balikan lalu diantar lagi. Baik, di sini enable unconfirmed login true. Ya. Berarti by default false ya. Sekarang harusnya Nasrul bisa login. Ya, saya shift reload dulu. Ya, login Nasrul. Passwordnya Nasrul 1, 2, 3, 4, 5. Tanda seru. Oke. Baik teman-teman, berhasil login. Nasrul ya. Ini Nasrul yang ngambil dari database ya. Oke, sekarang saya logout dulu. Coba apa yang terjadi apabila kita setting false. Jadi harus dikonfirmasi dulu false ya. Apa yang terjadi? Saya simpan, shift reload lagi aplikasinya. Login atas nama Nasrul. Passwordnya Nasrul 1, 2, 3, 4, 5, tanda seru. Ya, perhatikan teman-teman. Sekali lagi, kalau false dia nggak bisa login karena belum dikonfirmasi. Oke, ini saya setting true dulu. Minimal satu user yang sudah dikonfirmasi ya teman-teman ya. File save. Ya, coba shift reload lagi aplikasinya. Login lagi Nasrul, passwordnya Nasrul 1, 2, 3, 4, 5. Tanda seru. Oke teman-teman ya. Sekarang kita gunakan list yang lain. Untuk list yang lain ya teman. List of available action. Kita pakai user admin index untuk ngelola user, display user management interface. Jadi sudah ada user interface-nya. Ini saya copy untuk URL-nya. Kita langsung letakkan di dalam aplikasi kita. Ya, di sini web. Lalu ada user admin index. Ini kebanyakan ya. Oke, ya. Ini Nasrul dikonfirmasi. Kalau ini diblokir ya. Atau diubah bisa atau dihapus. Nah, sekarang harus dikonfirm dulu. Ya, confirm. Ya, baik teman-teman ya. Nah, ketika kita sebagai admin, teman-teman, maka kita bisa menambah user secara langsung tanpa registrasi. Ya, di sini ada create new user. Misalnya Nasrul ya. @nurufikri .ac.id, username-nya admin. Karena tadi sudah didaftarkan dua administrator, admin dan Nasrul gitu ya. Nih ya, admin dan Nasrul. Saya tambahkan satu. Passwordnya admin 1, 2, 3, 4, 5, tanda seru. Oke. Simpan. Ya, sudah. Di sini ada profile detail juga ya. Ada information di sini sesuai dengan list of available action yang sudah kita lihat tadi.
Ya, baik teman-teman, kita klik lagi usernya. Kalau nanti didaftarkan admin langsung, itu langsung otomatis dikonfirmasi, gitu ya. Oleh karena itu, karena sudah ada 2 user, minimal 1 tadi ya, yang sudah terkonfirmasi, ini kita setting false. Jadi setiap ada yang register baru, nanti harus dikonfirmasi adminnya dulu, gitu ya. Baik, ini saya simpan. Ya, sekarang kita logout. Kalau admin bisa langsung ya, karena tadi dia otomatis dikonfirmasi. Admin, passwordnya admin 12345 tanda seru. Ya, baik teman-teman. Ya, bisa ya admin ya. Sekarang kita logout, register baru. Login, register baru. Ya, misalnya Inaya. Username-nya Inaya. Passwordnya sama Inaya 12345 tanda seru. Saya sign up. Oke teman-teman, sekarang apakah Inaya bisa langsung login? Harusnya sih nggak bisa ya. Inaya, passwordnya Inaya 12345 tanda seru. Ya teman-teman, lagi-lagi dia membutuhkan konfirmasi dari administrator, gitu ya. Kalau dia belum dikonfirmasi, dia belum bisa. Oke, gitu ya teman-teman. Materi pembelajaran implementasi autentikasi user. Sekarang kita login atas nama admin, atau Nasrul juga bisa, karena administratornya ada 2. Passwordnya admin 12345 tanda seru. Ya, ini kita belum buat menu manage user ya. Jadi kita teman-teman, masih manual, ditembak di URL-nya user admin index. Ya, oke teman-teman, di aplikasinya kita buka. Ini ada Inaya, belum dikonfirmasi, kita confirm. Dia belum pernah login. Di sini kalau sudah pernah login, kapan terakhir dia login akan tampil, gitu ya. Bisa juga kita ngeblok user, seorang user, atau mengubahnya atau menghapusnya, gitu ya. Di sini ada fiturnya, sudah lengkap, gitu ya. Ini kita konfirmasi. Oke, sekarang Inaya sudah terkonfirmasi sebagai member user. Saya logout, saya login atas nama Inaya. Passwordnya Inaya 12345 tanda seru. Oke, Inaya sudah bisa melakukan login. Tentu saja juga bisa melakukan logout ya. Baik teman-teman, demikian pembelajaran tentang autentikasi user. Kita sudah belajar menggunakan model user bawaan, gitu ya. Dan kita sudah menggunakan sebuah extension, yaitu Dectrium, menggunakan YI2 user. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.